Sering nggak sih waktu belajar akuntansi rasanya kayak lagi nyusun puzzle raksasa tapi nggak ada contoh gambarnya? Banyak banget istilah, banyak banget aturan. Tenang, di sini kita bakal coba susun semua kepingin itu. Kita bakal lihat the big picture-nya, semacam peta yang bakal bikin semuanya jadi lebih masuk akal. Jadi, kalau ditanya akuntansi itu apa sih? Apa cuma soal debit, kredit, jurnal, dan angka-angka yang bikin pusing? Wah, kalau mikirnya gitu, itu baru kulitnya doang. Aslinya jawabannya tuh jauh lebih keren dan lebih powerful dari itu. Nah, ini dia kuncinya. Coba deh lihat definisi resminya. Prosesnya emang ada catat, golongin, ringkas, tapi lihat ujungnya untuk apa? Pengambilan keputusan. Kata kunci ini mengubah segalanya. Jadi akuntansi itu bukan sekedar mesin pencatat sejarah, tapi lebih kayak kompas buat nentuin arah bisnis ke depan. Oke, perjalanan kita mulai dari bagian pertama, merekam masa lalu. Ini fondasinya, ini dasarnya. Namanya akuntansi keuangan. Anggap aja, ini adalah seni mencatat sejarah keuangan perusahaan, tapi harus akurat dan bisa dipercaya. Coba bayangin, akuntansi keuangan itu kayak kaca spion di mobil. Fungsinya apa? Ya buat lihat jalan yang udah kita lewatin kan? Nah, laporan ini tuh bukan buat si sopir alias manajer internal aja, tapi justru buat orang di luar mobil. Siapa aja, investor yang mau tanam modal, bank yang mau kasih pinjaman, atau bahkan pemerintah. Mereka semua perlu tahu sejarah perjalanan perusahaan sebelum bikin keputusan penting. Dan outputnya apa? Ya ini dia, serangkaian dokumen sakti yang kita sebut laporan keuangan. Masing-masing laporan ini tuh kayak satu bab di buku cerita finansial perusahaan. Ada bab yang cerita soal aset dan utang, ada bab soal untung rugi, ada juga bab yang fokus ke aliran duit kasnya. Lengkap. Tapi, supaya semua cerita ini bisa dipercaya dan dibandingin satu sama lain, perlu ada aturan main kan? Nah, disinilah peran PABU atau GAAP. Ini tuh kayak kamus dan tata bahasa yang sama buat semua perusahaan. Tanpa aturan ini, bandingin laporan keuangan perusahaan A dan B itu bakal kayak bandingin apel sama durian. Nggak nyambung. Oke, laporannya udah jadi, catatannya rapi. Terus, apa data historis ini cuma buat dilihatin ke orang luar aja? Tentu nggak dong. Justru dari sinilah akuntansi mulai beralih fungsi. Dari yang tadinya cuma ngelihat spion, sekarang kita mulai lihat ke depan. Nah, kita masuk ke bagian kedua, merancang masa depan. Selamat datang di dunia akuntansi manajemen. Kalau tadi kita ngomongin soal melaporkan, sekarang kita ngomongin soal merencanakan dan mengendalikan. Disinilah data-data mentah tadi disulap jadi strategi buat menang. Biar lebih jelas bedanya, coba lihat tabel ini. Beda banget kan? Akuntansi keuangan itu buat orang luar. Kaku, harus ikut aturan PABU dan ngelihatnya ke belakang. Nah, akuntansi manajemen kebalikannya. Buat orang dalam, fleksibel, nggak ada aturan baku, dan fokusnya ke masa depan. Contoh gampangnya, manajer produksi itu butuhnya info biaya per unit buat besok, bukan laporan laba rugi setahun lalu. Jadi kalau kita balik ke analogi mobil tadi, kalau akuntansi keuangan itu kaca spion, maka akuntansi manajemen itu dashboard lengkap di depan kita. Ada GPS, ada speedometer, ada indikator bensin. Ini informasi real time yang kita butuhin buat nyetir bisnisnya, bukan cuma buat lihat jejak yang udah ditinggal. Salah satu fitur paling penting di dashboard ini apa coba? Pemahaman soal perilaku biaya. Gampangnya, ada biaya yang tetap, kayak sewa gedung. Mau produksi banyak atau sedikit, bayar sewanya ya segitu-gitu aja. Terus ada biaya variabel, kayak bahan baku. Makin banyak produksi, ya makin gede biayanya. Bisa bedain dua ini aja udah jadi kunci. Kenapa penting? Karena dengan paham soal biaya ini, manajer bisa ngitung angka sakti yang namanya titik impas, atau BEP. Ini titik di mana pendapatan kita pas banget buat nutupin semua biaya. Belum untung, tapi juga nggak rugi. Ini pertanyaan paling dasar. Kita harus jual berapa sih biar nggak tekor? Dari jawaban ini, semua strategi penjualan dan harga bisa dibangun. Oke, jadi kita udah punya catatan masa lalu yang rapi dan kita juga udah punya rencana buat masa depan. Kelihatannya udah lengkap ya? Tunggu dulu. Semua rencana masa depan ini kan dibangun di atas data masa lalu. Gimana caranya orang luar bisa 100% yakin kalau data masa lalu itu beneran akurat dan bisa dipercaya? Nah, disinilah pilar ketiga muncul, auditing. Tugasnya bukan bikin laporan, bukan juga bikin rencana. Tugasnya cuma satu, memverifikasi. Memastikan semuanya benar. Tujuannya simpel tapi krusial banget. Membangun kepercayaan publik. Bedanya apa sama akuntan? Beda banget. Akuntan itu sifatnya konstruktif. Dia yang membangun laporannya dari awal. Kalau auditor, sifatnya analitis. Dia datang buat memeriksa bangunan yang udah jadi.
Jadi ada si pembangun, ada si penguji. Dua-duanya penting buat menciptakan kepercayaan. Analoginya gini deh, kita kan nggak mungkin minta pabrik mobil buat ngetes uji emisi mobilnya sendiri kan? Pasti ada konflik kepentingan. Kita butuh pihak ketiga yang independen, montir yang objektif. Nah, itulah auditor. Mereka ngecek mesin keuangan perusahaan, terus ngasih stempel kelayakan yang bisa dipercaya sama semua orang. Hasil dari pemeriksaan itu namanya opini audit. Anggap aja ini rapor buat laporan keuangan. Nilai paling bagus itu wajar tanpa pengecualian alias WTP. Ini kayak dapat nilai A+, artinya laporannya bersih, bisa dipegang. Opini-opini lain di bawahnya itu nunjukin kalau ada catatan dari auditor, mulai dari yang kecil sampai yang parah banget, yang bikin laporannya jadi nggak bisa diandalkan. Sekarang, yuk kita zoom out. Kita udah punya 3 potongan puzzle utama. Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sama auditing. Nah, gimana ketiganya ini nyambung dan membentuk peta besar dunia akuntansi? 3 bidang tadi itu emang jantungnya. Tapi lanskap akuntansi itu luas banget loh. Ada akuntansi khusus buat pemerintah, ada yang fokus ke sistem informasinya, ada akuntansi biaya yang dalam banget buat pabrik, ada akuntansi pajak yang super spesifik. Bahkan ada teori akuntansi yang ngebahas kenapa aturannya begini. Jadi ini bukan dunia yang kecil, tapi ekosistem yang besar dan terus berkembang. Tapi pada akhirnya, semua cabang yang beda-beda itu muaranya cuma satu, ke sebuah ide sederhana tapi kuat. Akuntansi itu bahasanya bisnis. Mau ngomong ke investor, ngasih arahan ke manajer, atau ngeyakinin publik, intinya sama. Komunikasi data supaya bisa diambil keputusan yang lebih cerdas. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan. Di zaman sekarang, zaman AI dan otomatisasi di mana mesin bisa ngitung jutaan transaksi dalam sekejap, apa sih peran akuntan yang gak bakal bisa digantiin? Jawabannya ada di luar angka-angka itu sendiri. Peran akuntan sekarang bergeser, jadi seorang analis, ahli strategi, dan yang paling penting, penjaga kepercayaan. Dan peran itu nggak akan pernah bisa diotomatisasi.